Wah jelas harus bro, nggak ada yang salah dengan makan pinggir jalan. Gaya hidup tetap low, penghasilan naik terus, tabungan naik, orang tua dikasih jatah gitu. Terdakwa Presiden. Yeay, ketemu lagi di YouTube Suasana hari ini Sepatu Eagle. Yes, teman-teman, kita ngasih melanjut ini yang live IG tadi bersama Dr. Tirta. Gue panggil lo, jangan Pak. Jangan lu. Nggak seru ah, masa pakai masker sih? Buka dong. Oke. Wih, thank you Pak. Bukan Pak, jangan. Yes, nah ini kita buka, keren banget ya. Oke, capek Pak perjalanan Pak? Lumayan. Jangan, bukan. Jangan. Galak ya Dokter Tirta ya. Dok, thank you banget nih ya udah datang sini nih. Yoi, men. nih. Banyak obrolan pengen kita ngobrolin semua. Apa ini? Kasih motivasi buat teman-teman yang Jangan menjadi bahas seorang COVID. entrepreneur. Bukan. Capek Pak. Jangan bahas COVID. Jangan bahas itu enggak. Pak. Dok, gue pengen suasana hari ini nih, bagaimana mengembangkan bisnis, adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi ini nih. Jadi kalau yang pertama untuk mengembangkan bisnis, lo harus buat. Susah kan ekonomi sekarang? Ya susah sih. Susah. Yang pertama lo agak susah sih, jujur aja karena tren sekarang itu masyarakat cenderung menahan cash. Menahan cash. Dan itu menyebabkan terjadinya penurunan daya beli. Aduh, jelas. Yang naik cuman pembelian sembako dan alkes. Alat kesehatan. Jadi karena ada penurunan daya beli, otomatis kalau kalian mau berbisnis di kala pandemi, kalian harus tekan COGS ke titik yang kalau bisa rendah dan menurunkan harga jual. Sehingga tentu akan menurunkan dari revenue dan tentu akan menurunkan dari expense, terutama menurunkan dari penghasilan dari karyawan itu sendiri. Dan mau nggak mau, strategi keuangan juga harus diubah agar jangan sampai kalau kita berbisnis malah terjadi flop dan akhirnya terjadi pilot atau bankrupt. Oke. Dan yang terakhir, kita harus memaksimalkan namanya kolaborasi. Dengan? Terserah. Siapa aja? Bisa bakso dengan Supreme. Itu karena dengan hal gitu bisa meningkatkan counter cross marketing sehingga terjadilah database yang lebih kuat dan terjadi pondasi yang kuat sehingga nanti bisa meningkatkan awareness dari brand tersebut. Berah. Tepuk tangan dong di studio dong ya. Semangatnya kelewatan nih kayaknya dokter. Sebelum tahu corona akan terjadi pandemi seperti ini rencana Dokter Tirta nih. Saya tahun 2020 ke depan. Sebenarnya 2020 saya tuh ingin bikin event soul vacation di 7 tempat, 7 kota. Jadi balap batal semua. Ya itu kan. Salah satunya kan Eagle harus sih ada di event saya di Jogja. Wih, keren banget. Tapi balap batal. Jangan bahas Aduh. COVID di sini. Emosi saya. Kesel juga. Kesel ini. Baru udah, Pak. Yang kemarin nuduh dokter berbisnis, malah saya itu event batal semua ini. Event batal semua ya. Terus toko saya harusnya udah ada 68, baru 60 sekarang. Baru 60. Harusnya berapa? Syukuri, harusnya 68. Syukuri ini. Pak, 68 nggak apa-apa. Udah semua toko saya. Sabar. Belum. Agustus 90. Belum. Oh, jangan. Orang masih naik terus. Terus target yang molor berikutnya itu rilisan sepatu. Jadi selain sama Eagle kan saya juga buat brand lokal sendiri. Cuman tuh molor semua juga. Itu. Emosi jadi. Kan Satu-satunya tepat waktu hanya siapa? gaji pegawai tetap terus tepat waktu. Harus tepat. Pak. Keren banget, Pak. Keren banget. THR pegawai saya Udah, Pak. Enggak, intinya gini, Pak nih. Kalau untuk menyiasati, Pak, berjalan survive selama 3 bulan ini seperti apa seorang Dokter Tirta? Menyiasati. Untuk kok bisa survive gitu, bertahan. Makanya gitu? kalau kalian punya bisnis, itu jangan buru foya-foya. Jangan buru-buru foya-foya. Tadi katanya buang-buang duit. Nggak usah buang-buang duit buat usaha. Oh gitu. Jadi yang penting kalau saya tuh dari dulu tuh saya nabung terus. Pengeluaran saya tetap paling naik 10%. Tapi penghasilan saya naik terus. Kadang ada turunnya tapi tetap jangan sampai pengeluaran tuh sejajar sama pemasukan. Berapa persen turun kan pandemi? Apa? Selama 3 bulan ini? 50-60. Terasa kan? Cuman karena saya nabung dan cash flow kuat dari financial plan bagus, jadi saya tidak begitu mengeluarkan nomboknya nggak begitu banyak dan usaha saya tetap jalan, tetapi saya menguras dari tabungan dan dana talangan. Tapi tetap jalan-jalan aja. Kesel kan Pak? Ya kalau ini enggak sih Pak. Jangan. Cash kan aman, masih aman. Oke. Ngapain Pak?
Jangan Pak, jangan Pak. Itu dipakai bagus. Itu soalnya pakai jersey Barcelona, Pak. Itu Pak 44 Pak. Ngeselin itu. Outlet udah berapa sekarang di bulan ini? 62. 60. Mau berapa? Sepengennya sih sebelum akhir tahun 100, Pak. Capek nggak tuh? Ya enggak sih, Pak. Kan duit. Kalau ada duitnya enggak capek saya. Mitra. Ya, kecuali kalau relawan ikhlas. Merdeka. Kayaknya gua ke bawah suasana nih jadinya teman-teman ya. Eagle dong. Oke, original. Burung apa? Eagle. Burung apa ya? Eagle elang, Pak. Elang. Bahasa Inggrisnya? Elang. Indonesia eagle. Eagle. Pak, Apa? sudah siap, Pak? Udah. Udah ngobrol kita. Udah selesai berarti ya? Belum, Pak. Masih banyak nih. Oke, nih. Sekarang kan bisnis sudah mulai menggeliat nih. Jadi, boleh dong Sobat Eagle tahu strategi seorang Dokter Tirta untuk lebih meningkatkan bisnis di new normal. Jadi, nggak boleh pakai new normal, nanti dimarahin. Ya udah ganti, adaptasi, kebiasaan baru. Kebiasaan baru. AKB! Apa tuh? Adaptasi kebiasaan baru. Sudah masuk ke negara Indonesia kan? Yo, Yang terbaru. jadi yang paling penting untuk kalian tips-tipsnya. Pertama, tetap buat financial plan yang bagus. Sarapan yang bagus. Financial plan. Oke, salah gue dengar. Kamu itu. Maaf ya. Saya pencet tuh nih kopinya. Terkenal nih Pak, jangan Pak, terusin. Oh, nggak boleh. Yang pertama harus adalah kalian tentukan financial plan yang bagus. Buat COGS yang bagus, manajemen resiko, revenue berapa, operational income berapa, expense berapa tuh harus rapi. Kedua, kalian tentukan dulu target marketnya mau apa, mau jualan di kelas apa, mau jualan apa, Menengah survei atau dulu. Oke. Karena kalau sekarang ketiga data, tanpa survei, tanpa data, kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Masa kamu tiba-tiba jual hijab tapi isinya cowok semua? Nggak worth it. Nah, ya harus didata dulu. Data dulu. Yang keempat, tentu kalau nggak ada duit, kalian cari partner yang bagus. Jangan buru-buru nyicil ke bank, karena cicilan di bank itu kalian tentu belum bisa bayar dengan penurunan daya beli. Keempat, tentu penentuan harga jual yang bagus, disesuaikan juga dengan budget marketing. Jangan buru-buru menggunakan KOL, jangan buru-buru menggunakan ads. Tentukan dulu target marketnya apa. Kalau emang target marketnya sesuai, pilihlah KOL dan ads yang cocok. Budget marketing itu penting kan Pak? Penting. Promotion segala macam. Rata-rata 20-30% dari omset. Harus dikeluarin tuh. Dari revenue. Betul. Terus apa lagi Pak? Itu aja. Dan tetap jangan lupa bersyukur dan berdoa kepada Allah SWT. Bersyukur. Jangan takabur. Jangan. Kau kira mentang-mentang usaha 2 tahun terus kalian mau beli mobil mewah. Mimpi coy. Bapak punya kan Pak? Ya banyak sih. Cuman kan saya beli itu cash, gak pernah kredit saya. Keren banget. Karena saya buat apa? Kredit demi gaya hidup. Lebih baik saya tampil miskin tapi rekening kaya, bos. Gimana tadi? Lebih baik tampil miskin tapi rekeningnya banyak. Karena nggak ada yang salah tampil sederhana. Betul. Karena saya pun pernah tidak mampu, pernah miskin. Merasakan. Ketika di atas, ya gaya hidup kita tetap low. Apa salahnya nongkrong di warteg? Tapi tetap tabungannya makan banyak. Di warteg? Yoi saya makan mahal malah mencret. Saya kemarin makan sushi, makan salmon. Nggak cocok saya mencret. Kenapa itu? Nggak tahu. Tapi makan pecel ayam pinggir jalan survive. Pernah tuh? Oh sering. Sana saya 2011 pernah bangkrut, yang menyelamatkan saya sarden. Sarden dikasih sisa-sisa warung tutung depan kos. Seorang Dokter Tirta di saat ini. Oh ya jelas. Masih makan di warteg. Wah jelas harus bro, nggak ada yang salah dengan makan pinggir jalan. Gaya hidup tetap low, penghasilan naik terus, tabungan naik, orang tua dikasih jatah gitu. Tirta Pak Presiden. Nih netizen nanya nih. Apa? Investasi merupakan cara terbaik setelah pandemi. Bisa iya bisa nggak? Dalam hal apa nih misalkan? Kalau investasinya lu dalam hal tabungan, gua rasa kalau misalkan ternyata kebutuhan lu tinggi, investasi dalam bentuk deposit atau tabungan masih ya bener. Kalau investasi lu dalam bentuk tanah, gua rasa kurang tepat. Kendaraan? Hampir pasti gagal. Ya kalau gua adalah investasi terbaik ya 50% itu dalam bentuk cash, 35% pendidikan, 15% usaha. Pendidikan untuk? Ya untuk anak lu lah. Karena ilmu itu akan bisa dijual dan ilmu itu seburu-buru ilmu tetap akan berguna. Jadi saran lo gua ketika lo di rumah, lo harusnya mempelajari soft skill yang banyak banget. Kayak gua kenapa kok dokter bisa apapun? Gua mempelajari ilmu pajak sendiri, pelajari ilmu hukum sendiri. Gua juga kursus komunikasi, gua kursus public speaking, gua juga ngajar, gua juga nyembuhin, gua juga usaha, gua juga kursus desain, gua juga kursus marketing, gua juga CFO di beberapa tempat, gua juga kursus akuntan. Jadi soft skill gua belajar. Iya, kalau lu di rumah, lu cuma tim mager, terus mentang-mentang WFA, ya you will got nothing, man.
at the 40 years old, Selesai kamu deh, akan menua dan otak lu akan menua Tumpul. dan otak lu tumpul. Okay. Betul. Sekarang kalau gue tanya lu kalau misalnya nggak apa-apa, lu masih bisa survive. Lu masih bisa nge-MC, lu masih bisa nge-live, lu otak lu akan bekerja terus. Betul. Sekarang gue tanya taruhan pegawai di sini kalau misal dirumahin, mereka mau ngapain? Main kelereng. Stuck. Iya, makanya saran gue kalau lu karyawan ataupun kuliah dimanapun lu berada dan lu sekolah, lu pelajari soft skill yang banyak. Harus berwarna hidup ya. Kalau lu mau nekat usaha kayak gua, lu harus gambling, lu harus siap bangkrut juga. Siap kiri. Lu ngerasa banting setir nggak sih dari seorang dokter Gua masih menyembuhkan dokter orang? kok. Masih dokter? Masih. Di salah satu rumah sakit? Iya, Kartika Pulau Mas. Umum Pak? Spesial Pak? Umum. Gua di IGD. Terus gue juga masih membantu relawan untuk bagian konflik Sampai horizontal saat ini, dan di grassroots. Jadi gue edukasi langsung di masyarakat. Kemarin Pak Jokowi ngundang artis-artis dan seniman. Kalau gue nggak perlu diundang, gue langsung turun ke jalan. Turun ke sana. Oh iya, gua penyatunya sama grassroots sama teman-teman yang di terdepan. Keren banget ya. Woo! Harus banyak nih karakter-karakter kayak Dokter Tirta nih. Iya, Gue manggil Cipeng apa Tirta sih? Tirta aja. Cipeng apa emang? Cina gepeng. Ntar lu dituduh rasis. Tapi enggak lu enggak? Hah? Gua cuma Selama Pak, Cina 2 jam. gepeng. Jadi kalau dari gua sih mikirnya adalah selama lu punya mulut untuk bersuara, jangan lelah untuk bersuara ketika lu merasa benar. Wah, mental gua udah kayak Munir almarhum. Pak, Idola gua. tadi tuh. gue ngobrolin Munir Pak. Iya, itu idola gua. Jangan lelah untuk bersuara ketika lu ngerasa benar. Fight ya lu nggak takut ya? Iya, nggak takut gua. Gua cuma takut sama Allah SWT lah. Insya Allah, alhamdulillah khair. Duduk Pak. Duduk. Takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya jelas Pak, karena kan ketika lu bersuara benar dan lu bersedekah, insya Allah apa yang lu keluarin juga bakal dapat. Jadi ketika lu bervokal itu udah ya pasang badan aja ya. Iya, makanya gue seneng banget ketika kemarin lihat brand lokal ada yang lelang buat donasi. Mungkin bagi orang ngapain sih gimmick, tapi sebenarnya dengan donasi lu bisa membantu banyak orang dan apa yang lu keluarin akan kembali lagi, yin and yang. Ya, baik dan buruk, yang lu tabur akan lu tuai. Lu nabur buruk ya lu akan tuai itu. Lu tuai tabur kebencian lu akan tuai itu. Pak, lu apa sih olahraganya Pak? Hobi lu? Gue futsal, Lari, basket, renang. Basket udah enggak, engkau Oh, kalau buat kesehatan Pak, bicara kesehatan tuh renang bagus ya? Renang bagus, tapi kalau sepeda, gue lebih seneng jogging. Jogging. Gue lebih jogging dan lari. Makanya temen gue rata-rata lari yang 10K gitu. Kalau biasa seminggu berapa kali Pak? Di saat seperti ini nih? 2-3 sekali seminggu cukup gue. Keliling-keliling 2 kilo cukup gue. 3 kilo, 5 berarti kilo. dengan adanya pandemi seperti ini, corona seperti ini, menarik mereka untuk Gue sehat lebih gitu suka ya? lari daripada sepeda. Suka lari daripada sepeda? Karena murah. Jogging santai atau memang apa nih Pak? Lari Pak. Lari kencang? Lari biasa, jangan kenceng, sprint Pak. Capek juga. Kalau gue bilang lebih suka maraton karena dia menggerakkan seluruh otot dari tubuh dan murah. Lu cuman butuh minum, sepatu, kaos kaki, selesai. Betul. Tapi ngepek loh Pak, temen gue ada yang lari segala macam, pembuluh darahnya pecah. Nah, bicara kesehatan ya, meninggal. Itu faktor apa ya? Kenapa? Meninggal dia gara-gara jogging, sprint, lari, bapak. Nah, itu artinya kemungkinan besar dia belum check up. Jadi karena gaya hidupnya yang terlalu buruk, jadi ke pembuluh darahnya mengeras, terus ada gumpalan kolesterol karena LDL. Terus ketika dia pengen lari cepet, dia memaksakan, ini gumpalannya itu nyopot, terus menyumbat di otak, pecah. Jadinya stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic. Itu namanya stroke hemorrhagic, yaitu stroke yang dikarenakan perdarahan. Itu nggak ngeliat usia kan Pak? Nggak, usia berapapun 26 bisa. Gue pernah ngajarin pasien yang stroke hemorrhagic usia 26. Tewas akhirnya? Habis futsal. Meninggal? Itu emang paling sering, jadi olahraga malam-malam, capek kerja, nggak rehat, langsung dihajar buat olahraga. Ada stroke hemorrhagic rata-rata. Makanya gue nggak menyarankan olahraga malam. Jadi gimana? Istirahat dulu, Bor. Olahraga pagi, Pak. Kalau lu mau yang efektif siang atau pagi sih Pak? Pagi, Pak. Pagi. Jam? Pagi ya, habis jam 8, jam setelah jam 7 atau setelah subuhan. Makanya gue paling nyuruh kalau habis sholat subuh, lu lari-lari aja. Jogging itu keren banget. Terus baru kerja. Jogging-jogging biasa kan gitu. Iya, kecuali kalau kemarin trennya kan namanya bicycle for work. Nah tuh, makanya tren sepeda setahu gue tuh udah dari tahun 2014-an. Jadi naik sepeda buat kerja. Sekarang baru booming lagi. Sekarang buat itu Pak, buat pamer gear. Pamer crack ya. Iya tahu, itu kayak fiksi 10 tahun lalu. Iya makanya. 10 tahun lalu udah tahu masa itu. Udah pakai kayak gitu kan makanya. Iya. Berarti sepatu harus mendukung juga dong Pak. Buat sepeda segala ini kan macam. belum juga. Ini belum tapi ada kan? Ini peluang. Kalau menurut lu gimana nih? Ini peluang. Cocok nggak nih buat main sepeda? Cocok. Ini yang buat sepeda ini bagus nih. Tinggal kasih pengaitnya di sini. Bagus nih. Sekarang sepeda tuh kalau nggak sepatunya kayak gini, sepatunya high cut yang vulcanized. Gitu. Iya. Ini gua jujur suka ini kenapa? Karena ini resellnya mencapai 1,5 juta. Ini slang kan, versinya slang iya, kan? dan ini kanvasnya juga lumayan tinggi, 10-12 oz. Lu bisa tahu ya? Iya. Kenapa? Iya, kenapa?
Udah turun, Pak. Udah turun ya? Udah. Kan Udah. itu banyak banget yang buat Turun. antri panjang. Turun, Pak. Turun. Karena kelak, gini, itu namanya bubble game bisnis. Bubble. Bubble game bisnis itu adalah orang kita tuh suka tren, men. Tren itu akan membuat dari demand over supply. Itu akan jadi hukum ekonomi. Kenapa orang suka tren? Karena orang akan berlomba pamer di media sosial. Itu adalah psikolog dari narsisism. Fakta tuh, Pak. Itu fakta. Lu bisa. Kenapa orang main sepeda sekarang sepeda luar Brompton bisa naik sampai harga 2 kali lipat? Why? Betul. Karena emang demand over supply. Dia pengen menjadi yang paling terdepan. Dan akhirnya karena menjadi demand terdepan akan muncul kompetitor-kompetitor baru yang mengisi ceruknya demand over supply tersebut, mengisi kekurangan suplainya. Dan akhirnya orang akan berpikir ya gue lebih baik ini. Dan akhirnya komparasi sampai akhirnya orang menuju pada fase namanya bored atau membosankan. Yang membuat end itu adalah pandemi itu sendiri. Pandemi itu. Nah, terus tren sepatu apa yang naik? Orang kelak akan tidak peduli sama teknologinya, vulcanize atau mau. Jadi apa dong? Mereka peduli sama fungsional, sama material. Gue bisa membuktikan itu kalau material. Kenapa gue peduli yang material? Gue membuktikan itu sendiri. Gue menjual beberapa brand lokal, satu yang bahannya kanvas 12 oz, satu dengan model yang sama dengan bahan corduroy. Yang corduroy laku 1.200 pasang, gue jual 4,5 jam. 4,5 jam. PO lagi. Sorry ya. Igel gimana? Saya PO 1.000 per 4 jam. Igel udah bisa capai. Iya. Gue nggak ada embel-embel Tirtanya di situ. Gue nggak pernah mau collab sama brand orang. Gue hanya tahu ketika gue collab sama orang, lu hire tim gue semua. Gue ada desainer, gue ada marketing, gue ada branding, gue ada campaign, gue ada tim untuk penggorengannya, gue ada tim untuk ininya, gue tim ininya. Gue satu tim 8 orang. Dari emang gue timnya gitu. Gue bukan kayak Dokter Tita, bread, foto, selesai. Ngapain, Bor? Jangan, Pak. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen jujur terinspirasi dari Kanye West. Salah satu seseorang yang mengubah industri persepatuan di dunia. Dan dia ketika collab, dia bawa satu tim. Sama di aplikasi sama Virgil Abloh. Satu tim di bawah sama dia? Iya, satu tim di bawah sama dia. Dan bener-bener dia membuat itu rilisannya terus-terusan. Jadi kalau gue bilang apa yang di aplikasi yang di luar, harusnya di aplikasi ini. Kalau gue bilang brand lokal sendiri yang mirip kayak gini, kapan N-nya? Tahun ini. Siapa yang buat N? Dirinya sendiri. Diri sendiri. Iya, kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi supply dan akhirnya digantikan sama brand lain. Brand lain tuh mirip-mirip dan itu tragedi apa? Sempat terjadi di Bandung kalau baju. Itu 4,5 jam itu tahun berapa, Pak, lu jual, Pak? Pas pandemi. Pas pandemi, di bulan? April. Ngeri loh, Pak. Nggak ada embel-embel nama lu kan? 4 brand. Jadi gue jual sepatu tuh gue jadi konsultan 4 brand, satu dari Medan, itu 300 pasang 2 jam, gue jual sendal 100 pasang sejam, gue jual sepatu 1000 pasang, ini mau collab lagi sama sebuah minuman instan. Dokter Tirta. Iya, lu nggak perlu nempelin nama lu untuk buat laku. Karena orang sekarang tuh udah menghargai value. Itu yang harusnya lu tahu bahwa orang sekarang tuh Indonesia tuh udah tahu value. Orang yang sekarang tuh bukan beli karena yang buat siapa. Orang sekarang tuh beli karena ini kalau gue pakai Betul. nyampe nggak ya? Contoh, gue lebih suka pakai yang ini, Pak, daripada yang ini. Karena ini warnanya lebih kece dan ini mengaplikasikan two tone. Ini mirip banget sama jujur brand luar centang yang tipenya 98 sama 19, 90, 95. Ini lebih enak dipakai. Sumpah Lu tinggal pakai pin roll kayak gini, pakai celana kain, pakai track pant, pakai boxer udah bagus. Itu yang makanya gue bilang lu harus mulai meningkatkan GR lu. Harus tinggi badannya, Pak. Enggak, ya kalau lu pendek-pendek sih ya kayak gini nih. Iya. Ini keren nih. Keren. Iya. Tapi cocok begini, Pak ya? 4 kaki lo, Pak ya? Ini yang gue suka yang kayak gini-gini. Ini yang lu pakai sekarang? tinggal main nanti warna putih, hitam, biru, putih, Kolaborasi navy, ya kayak gitulah. Ya enak-enak. Gue kan dapat hal-hal baru nih dari seorang Dokter Tirta nih ya. Ini ada netizen nanya nih. Dari 045, gimana sih, Dok, cara mengubah image seorang dokter menjadi seorang influencer? Ini gue jujur, ini pertanyaan gue juga, pertanyaan dia juga nih. Kok bisa, Pak, tahu banyak tentang hal semuanya gitu loh, terutama sepatu. Gue niru dari Tompi aja. Tompi, bedah plastik, tapi bisa nyanyi dimanapun. Kenapa dia nyanyi? Itu hobi. Betul. Gue berpikir pada waktu itu kalau gue belajar kedokteran doang, gue nggak akan bisa mengenal pasien gue. Karena pasien gue tuh orangnya dari A sampai Z. Bener ya? Sekarang kalau pasien datang dengan keluhan dia cuman nyeri asam lambung, gue harus tanya dong. Kalau gue cuman kasih antasida atau ranitidin, dia akan sembuh, dia akan balik lagi. Gue harus gali dong, kenapa lu bisa nyeri? Dia akan cerita, gue pulang jam 9, gue makan 2 kali sehari, bini gue marah-marah terus, anak gue cicilannya, anak gue cuman minta barang terus, gue pusing. Akhirnya pusing itu yang membuat asam lambung naik. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol terus, gue kasih solusi juga dong. Jadi akhirnya gue tanya, kerjaan lu apa? Fotografer. Wah anjir, nggak bisa gitu, Pak, lu cepet mati kalau kayak gitu. Karena dari kalau nyeri lambung terus, lu bisa gastritis, lu bisa lambungnya bolong. Kayak gitu, lubang karena dimakan sama asam lambung sendiri. Akhirnya dia mulai jadi penyakit itu bukan berarti karena
hanya penyakit doang, tapi juga berarti karena pola hidup dari orangnya. Akhirnya dari situ gue belajar, oh akuntan kayak gini, oh usaha kayak gini, dan ternyata dari situ gue terjun di usaha. Nyambung ya Pak ya, dari Nyambung. kedokteran ya? Kenapa gue di usaha? Karena kalau di usaha tuh gue mikir orang dokter itu baru mulai bisa membangun karir di usia 35 years old. Oke. Jadi until 25, saya 35, lu spare time 10 years nih. Nah, gue selama 10 years ini kan harus cari duit. Betul. Orang tua gue cuma karyawan, jadi gue mikirnya selama 10 years gue harus cari duit dengan usaha. Betul. Ternyata usaha gue di sepatu sama cuci sepatu. Kesenangan gue, ya udah sekarang nabung, spesialis bisa jalan ya gue praktek lagi. Lu ngerasa sih, lu belajar nyuci sepatu dari mana? Gua Terus belajar- lu berpikir nggak? Wah, ternyata gue sukses loh dari Kepepet. sini. Jadi dulu gue jual Mengenal cuci sepatu dan jadi Gua cuci tuh suka sepatu gitu, banget Pak. jual sepatu yang ex display sama bekas. Terus gue cuci sepatu, gue jual. Ternyata teman gue nitip, gue viralin di Kaskus. Viral di Twitter 2014 karena gunung meletus. Obat-obatan dari mana tuh? Gue dulu beli dari Jasemak dari sebuah toko di Jakarta namanya Skematik. Sampai sekarang masih udah berlangganan? nggak ada. Udah nggak ada tokonya. Atau memang lu sekarang udah punya obatnya? Udah punya bikin obat sendiri. Bikin sendiri. Ya, gue kerja sama pabrik UKM di sini dan itu hanya khusus buat Susan Care. Ini buat temen-temen entrepreneur jadi motivasi banget, Tos. Iya, tos dulu. Tos Van Dan Diem ini ya, Pak ya? cocok buat teman-teman semua yang ingin buat brand. Jadi jangan buru-buru kolaps kalau emang pondasinya belum kuat. Betul. Nah, kalau ini kan pondasinya udah kuat. Misal Eagle mau collab sama mie instan juga menurut gua bodo amat, pasti ada yang beli juga. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Sekarang motor-motor sekarang udah pakai mie instan Jadi segala kemarin macam. Supreme sama Oreo. Ya, susu, produk susu segala Supreme macam. sama Oreo bar, lu pikirnya Iya. Supreme warna merah dimakan ujungnya jadi kotoran, Jadi tetap kotoran laku-laku juga. aja. Aku ada aja kan. Iya. Itu kreativitas ya, Pak ya. Ini sayang ini klasik banget. Ini klasik banget. Ini aslinya dulu tahun 90 seperti ini, Pak gua. Iya kan ini sepatu sekolah dulu. Sepatu sekolah. Sayang sekolah. Jadi kalau lu pikir kenapa ini nggak laku, karena ini sepatu sekolah. Nah ini kan. Udah seru kan? Kita seru banget. Iya. Banyak hal yang gue tahu jadinya ya. Dan tapi kalau di medsos persona gue ngegas, karena itu emang image. Gue nggak bisa Udah karakter deh, karakter lu ya. Tapi kalau di real life, ya gue ngegas lihat orang juga. Masa orang 60 tahun gue gas setruk Oh, pak. terus banyak. Jantung. Jantungnya putus nanti. Wey! Deras. Tapi itu tuh kayak mengingatkan bahwa di kala capek lu tetap harus. Pak, itu nggak boleh kan Iya. teriak-teriak kayak gitu? Katanya nggak boleh kan secara kesehatan? Kenapa? Teriak-teriak, pembuluh darah, tegang segala macem. Iya. Darah tinggi itu bukan? Ada waktunya. Ada waktunya? Ya kalau Oh, gua boleh kayak gitu ya? Oh, screamer gua. Ya! Enggak, yang Screamer ya. tetangga berisik katanya. Enggak apa-apa. Ini kan tetangga, ini kan lantai berapa Iya. kantor masa kantor Eagle ruko-ruko. Itu anak lagi tidur Pak. Oh iya siapa. Oke, terakhir nih Dokter Tirta nih. Bukan belum terakhir sih, sebenarnya banyak pertanyaan juga nih. Nih, kita kan tidak tahu nih apa yang terjadi masa depan. Iya. Nah, bagaimana sebuah bisnis harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak Di kita dalam inginkan? bisnis tuh lu ada namanya revenue. Revenue, itu oke. adalah seluruh pendapatan yang didapat dari seluruh pemasukan, belum dikurangi apapun. Rata-rata orang dari revenue akan dikurangi dari operational cost, expense cost, marketing cost, terus fixed cost dan inventory dan kawan-kawannya lah. Ya kan karena nggak semua orang punya gudang, jadi pasti ada sewa gudang. Lah kan ditemukan namanya net profit, ya kan? Net profit atau income sebesar X. Nah dari X itu harusnya lu nyisihin sekitar 20% untuk namanya future. Masa depan. Sesuatu oke. yang lu nggak tahu, bisa aja buat R&D. Masa paceklik. Iya. Masa sulit. Karena kita nggak tahu gini men. 98 ada tragedi krisis ekonomi dikarenakan George Soros yang membuat saham. 2008 dikarenakan Lehman. Sekarang 2020 karena Covid. Apa yang menjamin 2022, 2024 nggak ada krisis kayak gini? Singapura yang begitu dikdaya kemarin gue baca berita udah kena resesi karena mengalami perlambatan ekonomi sebesar 41,8%. Belajar, tahu dari mana Tir? Baca coy. Baca. Sementara pertumbuhan ekonomi di angka 2,6%. Nah sekarang gua usaha apapun lu harus menamanya future expense. Future expense. Dan sekarang udah trennya orang menjadi digitalisasi. Pada tanggal 28 November 2017, gue sudah nulis statement di Instagram, mall orang harusnya udah melirik namanya electronic mall. Lu nggak akan bisa di mall lagi. Gue dinaina di situ, Betul. katanya sotoy. Dan gue udah nulis di situ. Suatu saat kalau lu kena penyakit biologis, lu akan kelar. Gue nulis itu, gue capture. Dan ternyata itu kejadian sekarang. Terus orang bilang Tirta paranormal. It's not even not paranormal. Lu Itu six sense juga emang? kagak men. Oh, anjing. itu cuman netizen aja itu ya? namanya prediksi. Prediksi. Segala sesuatu kalau menurut ekonomi bisa diprediksikan dari apa? Kurva. Lu kan pasti punya kurvanya. Marketing equilibrium, lu punya kurva-kurva penawaran, kurva permintaan. Lu harus bisa tahu dong kalau ada masalah apapun, goncangannya kayak apa, ya lu harus belajar itu. Jangan lu belajar usaha cuman tahu laba, profit,
Terus pengeluaran ini expand kagak gitu. Terus kalau labo ya foya-foya. Flat ya. Foya-foya, pamer di selatan dengan outfit paling ini, cicilan 10 juta per bulan, apartemen di tempat paling kece. Habis itu kena Darat pandemi dingin. kere. Selesai udah. Selesai, Apa yang Bor. bisa ini? Ya tetap, gue lebih respect sama orang yang beli bekas tapi kas daripada baru tapi nyicil, coy. Tepuk tangan dong. Nih, kalau ini ini celana lokal Prep Studio. Lu beli baru? 250.000. Baru. 80.000. Bekas. Eagle dong, gue pengen tahu harganya berapa? Gak tau kayaknya 350 sampai 450 nih. Berapa betul? Betul sekali. Ini kayak Terus- main kuis, Pak. Tato. Ini mahal, Pak. Oh. Terus habis itu ini sage. Ini 180.000. Lu suka style seperti ini ya, Pak ya? Gua praktek tau kayak gini. Boleh. Boleh. Dokter. Malah dokter tuh rata-rata kayak gini. Gua nanti mau nge-share senior gua, dokter THT, dokter Mahatma juga rambutnya dicat pakainya kayak gini terus. Orang dokter tuh banyak pakai gini, Pak. Cuman nggak ke-upload. Kenapa? Iya. Karena mereka emang nggak main medsos. Tapi dengan adanya gua akhirnya mereka viral satu-satu. Betul. Jadi mengikuti ya Dokter tuh tidak harus selalu rapi. Kenapa, men? Mereka juga punya ciri khas untuk mendekatkan diri pada pasien. pasiennya, berkomunikasi dengan pasien. Yo, dan iya, segala- Kalau terlalu dokter banget, kaku ya, Pak ya. Iya, Kasih Pak. tips dong, motivasi dong buat gua, buat teman-teman semuanya yang nonton YouTube-nya. Kalau kayak Eagle nih, Kalau buat tentang motivasi kita. kalau teman-teman sih pengguna-penggunanya, saran gua adalah ini saatnya kita udah melupakan dari brand luar sih. Oke. Ya lu lihat mall, sepi kan. Orang beli di mana? E-commerce. Orang di e-commerce pakainya brand lokal semua. Brand lokal sekarang. semua sekarang. Kenapa? Karena mereka sadar, at the end ini cuma baju. Brand lokal udah keren. At the end sekarang orang udah berpikir mending pakai baju lokal dibandingkan baju luar. Betul. Tokoh-tokoh kepala daerah, kepala negara udah pakai brand lokal. Jadi saran gua buat lu yang belum pakai brand lokal dan malah lebih pilih KW, lu berarti nggak menghargai karya negara lu sendiri. Bro. Harus dimulai dari sekarang. Iya, lu harus mau jadi, jangan teriak-teriak Jepang kalau lu nggak bisa menghargai karya lu sendiri. Di Jepang, orang itu harga brand Jepang itu lebih mahal 2 kali lipat daripada Dibanding brand US. brand US, ya. Iya, gue saksi. Gue lihat Supreme tis $100. Gue lihat Wakomaria meja $800. Anjir, mahal banget coy. Karena kayak gitu Lebih ya? mahal dan lebih laris kayak gengsi kalau pakai brand Jepangnya. Itulah budi pekerti dan cinta tanah airnya. Yang terakhir nih, buat orang yang mau startup UMKM, gak usah muluk-muluk pengen kaya raya coy. Yang penting jalan dulu. Jangan dulu ya, eksistensinya itu Eksistensi ya. dulu. Betul. Gak usah lagak lu pengen punya A, punya B, punya C. Iya, tapi Bang. omset masih segitu-gitu aja. Lu naikin dulu fokus revenue, strateginya gimana, kalau nggak tahu belajar. Anak muda tuh tempat salah. Jadi jangan bandingkan kesuksesan lu dengan kesuksesan orang lain. Oke. Kalau lu jadi Nadiem sebagai mentor nggak apa-apa, tapi kalau jadi Nadiem sebagai target kagak. Kenapa? Jangan lupa, bokapnya Nadiem S2-nya di luar, Bor. Di luar negeri. Nah, itu udah privilege. Nah, kita kan privilege-nya anak rakyat jelata. Jadi mentor lu ya orang tua lu sebenarnya. Itu Nadiem kalau ya, saran keren buat ya. lu. Nadiem keren kok. Banget. Tapi kan bapaknya juga pinter, Bro. Iya. Coba kalau bapaknya Nadiem misal warteg. Mungkin dia punya Gojek. Warteg malah nanti dia punya. Bisa Iya kan? kayak gitu. Ya omset warteg lebih gede, Bor. Coba kalau warteg di online kan. Pak, menurut lu kalau segi positif negatif dari pembajakan itu ada bagusnya atau buruk, Pak? Menurut lu? Bagusnya adalah awareness naik. Contoh, brand luar membahas pembajakan banyak, namanya counterfeit ya. Tapi kalau kita lihat, di satu sisi orang anjing lo pembajakan, bla bla tidak menghargai. Tapi kalau gue pikir, pembajakan itu justru mengenalkan pada orang-orang, oh ini sepatu coy, mereknya ini. Akhirnya dia akan penasaran sama orinya. Karena gue dulu main sepatu, karena gue beli bajakan. Ih, Beli takutnya dia gini loh, Pak. Dia udah nyaman dengan bajakan ya udah Itu kan terus-terusan. positif. Itu positif side-nya. Oke. Kalau gue melihat pembajakan itu sebagai meningkatkan awareness secara gratis. Itu alasan brand-brand gede di luar udah males. Oke. Tapi negatifnya adalah, ya karya lu dicolong dengan cuma-cuma. Dengan Padahal cuma-cuma. karya itu bangunnya, ide itu nggak gratis. Udah susah banget itu. Nah itu yang berat. Jadi makanya salah nggak Pembajakan, salah, ya? Bor. Salah nggak salah di sini. Salah nggak salah. Dan pembajakan terbesar itu selain di Cina juga ada di Indonesia. Ya dan perajinnya pun gue kenal semua. Tapi kalau ditanya, dia tanya karena ada demand-nya. Demand-nya brand KW itu banyak. Jadi saran gue adalah, ya kalau lu mau nggak mau orang beli bajakan, ya tugas kita educate dari tingkat grassroots bahwa lu harus respect dengan brand lu sendiri. Iya, kayak- Dan brand lokal juga harus meningkatkan Betul, kualitas. kualitas Jangan juga. sampai kalah sama brand KW. Betul ya. Ada grup band Indonesia ya, terkenal lewat kaset bajakan. Iya bener. Kangen band? Iya itu bener sih. Udah, bener lah. Bener sih itu bener sih Kang. Bener. Kangen band terkenal lewat kaset bajakan, Pak. Wow, seru sekali
ngobrol-ngobrol kita bersama Dr. Tirta. Kemana dia ya? Pak. Sebentar, Pak nelfon siapa tadi, Pak? Saya menelpon panggilan alam. Panggilan alam? Iya, bisa sekali seperti itu ya? Ya, saya kan udah ngomong sini, masa nggak di sepatu? Oh, sebentar dulu. Sepatu gratis. Oh iya, benar. Dikasih nanti. Saya minta. Sabar, Pak. Saya influencer. Pak, tunggu Influencer. Iya, saya tahu, Pak. Pak, coba lebih lembut lagi, Bang, ngomongnya. Versi Jawa, tapi lembut. Oke, niki ya saya kalau ngomong bahasa Jawa. Saya orang Solo di Jogja. Oke. Bisa. Nggih, asma kula Dr. Tirta. Nggih, kula sadaya kelepatan, kula nyuwun pangapunten. Nggih menawi kula boten kepenak kalian lari-lari teng mriku, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi ilmu kalian informasi sing sampun kula berikan teng kalian semua niku bermanfaat. Amin. Bermanfaat dunia lan akhirat. Wey. Barokah. Ini versi apa, Pak? Merdeka. Merdeka. Mantap jiwa. Merdeka. 10 pemuda kita lawan penjajahan brand asing. Brand lokal Eagle. Iya. Pak, udah. Woi, tentunya seru banget ya. Seorang dokter kita ini tadi ngobrol kesehatan juga, ngobrol tentang motivasi, dan ini adalah mengembangkan bisnis saat beradaptasi kebiasaan hal-hal yang baru saat ini setelah pandemi ini. Dan pastinya jangan lupa like, subscribe, komen, dan tentunya berikan share-share terbaik untuk tentang hari ini pasti ya, Pak. Oh, jelas. Ini Oke, terbaik banget, Pak. Loh. Mantap. Terbaik banget nih. Terbaik banget. Jadi di YouTube-nya Sepatu Eagle ya, Pak. Sepatu Eagle. Yang baik, Pak, yang lembut, Pak. Ya, jangan lupa subscribe, Nah, like, share, begitu, komen, Pak. dan ikuti giveaway yang ada di Sepatu Eagle. Betul banget. Jadi share bebas Giveaway kemana biar aja. kayak YouTuber dan vlogger dan Setuju influencer. Lama-lama nanti giveaway. Amin. Maaf. Mobil. Ya udah, oke, gue pasti dan bersama gue Jim kini di YouTube-nya Sepatu Eagle dan Iya, Dr. Tirta. ketemu di berikutnya. Yonglek, sepatunya Yonglek. Mantap Yonglek.